ketika Syafiq Basalam ini berselawat malah melakukan bid'ah, artinya membaca sholawat yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para pemirsa yang telah mendukung channel kami, telah men-subscribe channel kami ini. Dan bagi para pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ya. Ini video saya khususkan untuk saudara saya Bang Heri Pras yang begitu gencar mengkritik warga NU. Semuanya dari kalangan paling atas sampai paling bawah dikritik habis-habisan sampai betul-betul habis, ya. Kegiatan paling kecil pun dibahas oleh Heri Pras. Namun lupa dia tidak menghiraukan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh ustadznya sendiri, kebohongan-kebohongan ilmiah dan penyimpangan ustadz-ustadz yang didukungnya itu lebih parah dari dia yang dia kritik. Dan kemarin Heri Pras itu membawakan sebuah video yang Idrus Romli yang mengharamkan memondokkan anak-anak kita ke pesantren Wahabi, dan dia menyatakan dia haramkan anaknya mondok di pesantrennya Idrus Romli. Dia lebih memilih pondok pesantrennya Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Sekarang kita lihat bagaimana tindak tanduk Ustadz Khalid Basalamah. Mari kita lihat videonya. Indonesia biasanya setelah sholat maghrib, apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi rame. Pras, anak Anda mau Anda pondokkan ke pesantren pendusta seperti ini. Zikir berjemaah setelah sholat itu dianggap nyanyi-nyanyi rame-rame, padahal ini ada hadisnya. Anda akan memondokkan putra Anda ke pesantrennya ustadz yang seperti ini, yang menertawakan hadis Nabi, yang menganggap zikir berjamaah setelah sholat itu nyanyi rame-rame. Ya nanti jadinya seperti ini, guys. Ada istilah pepatah, bila guru kencing berdiri, maka muridnya kencing sambil lari. Bila anak Anda dipondokkan ke pesantren ustadz tukang bohong, maka insya Allah anak Anda akan jadi penipu. Seperti itu. Kemudian ini lagi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kunut subuh itu termasuk wajib. Imam Syafi'i itu yang lahir tahun 150, yang meninggal tahun 204. Dalam kitabnya Imam Syafi'i, kunut subuh itu sunnah. Beliau mensunnahkan kunut subuh, bukan mewajibkan. Ya. Bagaimana bisa seorang doktor dan pesantrennya, sekolahnya dikatakan pesantren Imam Syafi'i, sekolah tinggi dirosah Imam Syafi'i, sementara kajian-kajiannya itu bertentangan dengan Imam Syafi'i, bertentangan dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Ini berdusta, berbohong. Seperti ini yang kalian agung-agungkan, yang kamu agung-agungkan, yang Anda agung-agungkan.
seperti ini yang Anda anggap ustadz sunnah, yang berdusta berbohong seperti ini fatal loh, ini masalah agama. Anda bagian sholawat joget-joget Anda begitu keras menentang, padahal itu bukan masalah qot'i, itu masalah furu'iyah gitu. Bukan masalah qot'i, bukan masalah usul. Dan sementara dalam sholat kunut ini itu bermasalah, mewajibkan barang yang sunnah dan mensunahkan barang yang wajib, itu masalah itu. Nah di sini dia mewajibkan menuduh Imam Syafi'i mewajibkan kunut subuh, padahal dalam madhab Imam Syafi'i kunut subuh itu sunnah bukan wajib, tidak sampai pada level wajib. Ini dikatakan wajib. Mau dipondokkan ke pesantren yang seperti ini anak Anda, mau jadi apa anak Anda nanti? Ya seperti yang saya katakan tadi, kalau gurunya kencing berdiri, maka muridnya akan kencing sambil lari. Bila gurunya pembohong, maka muridnya jadi penipu. Kemudian ini lagi, masih ada lagi nih ya. Nah, di sini dia mengatakan di awal, kita ingin negeri kita berselawat dengan selawat yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena selawat yang tidak diajarkan Wahabi itu dianggap selawat bid'ah, selawat syirik seperti selawat nariyah, selawat menjiat, selawat fatih, selawat apalagi itu, dan berjanji itu dibilang selawat bid'ah, selawat syirik, selawat mungkarot ya. Ternyata ya setelah dia itu malah membaca sholawat ini, Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala naibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini sholawat tidak diajarkan Rasulullah dan para sahabat, tidak diajarkan. Dan kata Sayyidina ini ditentang habis-habisan oleh Ustadz Wahabi, terutama Yahya Badrus Salam. Ditentang habis-habisan. Tidak disunahkan, tidak dianjurkan menambahkan kata Sayyidina di dalam sholat ataupun di luar sholat. Itu kayak katanya Yahya Badrus Salam. Ya. Ini kan mencela-mencela. Dengan begini maka timbul persepsi bahwasanya kalau sholawat yang tidak diajarkan Wahabi itu sholawat bid'ah. Kalau diajarkan Wahabi, meskipun dia tidak diajarkan Nabi, maka menjadi sholawat sunnah. Seperti itu pemahamannya. Nah, ke pondok ini, kepada pondoknya Ustadz ini yang Anda kirim putra Anda. Yang sok merasa paling benar. Kalau sholawat yang disusun oleh ulama lain, oleh orang lain, itu sholawat bid'ah, sholawat syirik. Sementara sholawat yang dia baca sendiri itu menjadi sholawat sunnah. Meskipun sholawat itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ini cari di kitab apapun, di riwayat siapapun, tidak ada sholawat yang seperti ini. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik wa an'im. Itu tidak ada. Redaksi sholawat yang seperti ini itu tidak ada. Termasuk tambahan Sayyidina ini ya, katanya tidak boleh menambahkan Sayyidina, ternyata ini malah menambahkan kata Sayyidina. Katanya Khalid bin Salamah, lafaz Sayyidina ini justru merendahkan Nabi. Ayo Heripras, jangan hanya pinter ngeritik orang lain. Lihat ustadz-ustadz Anda, perhatikan ustadz-ustadz Anda. Dan lagian Anda itu orang Anda tidak berilmu. Anda itu kan bidangnya silat. Yang konten silat saja biar tidak ngaco itu loh. Ngomongnya itu ngaco. Membantah ulama tapi hanya modal iler. Dan madhuram cuma Peter Ajail ya.
Beunje kerukun tahu aceul, tahu acaca, tak tahu bedaina antara caca ben cacing gitu. Ya. Bera apetah, bera acaca, tada ukunan nah, tada teu leuleuh. Itu ulama di framing ulama di roasting ya. Anda orang bodoh mengkritik ulama. Ya ndak ngefek toh. Halnya dengan lalat nabrak gajah. Ya lalatnya yang kejungkir balik. Jadi kepada saudaraku Heri Pras, tahu dirilah. Anda itu bukan ahlinya agama, Anda ahlinya silat. Saya lebih suka kalau Anda itu lagi apa main toyanya bagus, main apa namanya ya silat pertandingannya bagus, itu bagus ya. Bahkan saya itu mulai dulu ingin jadi pesilat yang handal, tapi tidak apa namanya cita-cita saya untuk jadi pesilat itu tidak tercapai. Jadi saya senang kalau melihat orang itu lagi latihan silat, itu saya senang sampai sekarang. Jadi kepada Heri Pras ya, jangan hanya orang lain yang Anda kritik, tapi ulama Anda, ulama sanjungan Anda yang berdusta, berbohong itu juga dikritik. Ini terakhir untuk yang Heri Pras ya. Saya demi Allah Bapak Ibu sekalian, di atas meja ini saya bersumpah di rumah Allah ini, kalau kami waktu belajar di Madinah, belajarnya fikih semua 4 madhab. Wallahi teman-teman sekalian, kita selalu belajar hukum ini, misalnya Imam Syafi'i berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Ahmad berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Malik berkata gini, dalilnya ini. Imam Abu Hanifah berkata ini, dalilnya. Semua fikih kita pelajari. Wudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya. Dalam kita mengkaji, dalam kita mengaji, dalam kita beragama, dalil. Nah, dia mengatakan bahwasanya dia pernah belajar 4 mazhab ketika di Madinah. Ternyata katanya dia rukun wudhu cuma ada 2, itu membasuh wajah dan telapak tangan sebagaimana tayamum. Ya, mazhab yang mana yang mengatakan wudhu hanya 2? Ini berdusta atau sengaja merubah hukum di Al-Quran. Seperti inikah Ustadz yang Anda anggap sunnah? Seperti Ustadz sunnah, Ustadz salafi yang sesuai pendapatnya ulama salaf? Tidak ada. Pendapat ulama salaf yang mana yang mengatakan rukun wudhu hanya 2? Coba sebutkan. Silakan Anda cari di Google ya, sampai busak-busak itu namanya laptop. Sampai cari semana-mana pun tidak ada yang namanya fardun wudhu itu ya, hanya rukun wudhu hanya 2. Tidak ada ulama salaf yang manapun yang mengatakan rukun wudhu hanya 2. Itu Anda kritik itu. Jangan hanya pinter ngeritik ulama yang tidak ada sependapat dengan Anda, sementara ulama Anda yang Anda dukung seperti ini mengaku mau belajar 4 mazhab, ternyata hukum yang dikeluarkan itu, hukum yang disampaikan itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan pendapatnya ulama salaf. Ini Heri Pras. Jadi jangan hanya pinter ngeritik ulama-ulama kita, kritiklah, perhatikanlah, lihatlah ulama-ulama Anda yang sering berdusta dan sering berbohong. Ini sudah sering saya bongkar ini ya. Silakan kalau memang ada referensinya, dalilnya dari kitab apa. Kalau fardunya wudhu, imam madhab yang mana yang mengatakan rukun wudhu hanya 2. Demikianlah Bang Heri Pras ya, video dari saya. Mudah-mudahan Anda bisa memikirkan, mudah-mudahan Anda oleh Allah disadarkan, tidak merasa paling benar ya, tidak sok pinter ya, dan yang terakhir Anda sebaiknya Anda itu ngonten sesuai dengan keahlian Anda, biar Anda itu tidak ditertawakan oleh makhluk-makhluk astral. Ya. Mudah-mudahan video ini dapat menyadarkan Anda dan teman-teman Anda yang lain. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten kami kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.